semuanya, kami siswa-siswi SMA Negeri 10 Muara Jambi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini kami akan membahas materi PKN kelas 11 tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak PNI SPD selaku guru mata pelajaran. Saya sebagai ketua, Rizka Ananda Putri, dan anggota saya dari sebelah kanan, Saya Triwarni. Saya Siti Fatimah. Saya Arif Pratama Putra. dan sebelah kiri saya, Saya Dia Ayu Permatasari. Saya Sarli Suci Amalia. Saya Billy Pujangga Mardianto. baiklah semuanya, mari kita masuk ke pembahasan inti materi. Materi PKN, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna, dan salah satunya adalah HAM merupakan instrumental atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat manusianya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri, khususnya sebagai berikut. A. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. B. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, genre, atau perbedaan lainnya. C. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. D. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia merupakan sumber pada pokok pikiran yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia tidak diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, kaya dan miskin. Tuhan membedakan manusia dari tingkat keimanan dan ketaatannya. Sebenarnya, yang membedakan manusia karena warna kulit, kaya dan miskin adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan sendiri mengakui dan menjamin keberadaan hak asasi manusia tersebut. 2. Makna kewajiban hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan, keduanya memiliki hubungan kausualitas atau sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak yang dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban asasi juga dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. B. Substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. A. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. C. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila.
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 28A sampai 28J. B. Ketentuan MPR nomor tentang hak asasi manusia di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam HAM Indonesia. C. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik yaitu 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. D. Ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. E. Ketentuan dalam peraturan pemerintah. 1. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. F. Ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. 1. Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 1. Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM seperti 1. Sikap egois atau terlalu menentang diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleransi. B. Faktor eksternal, yaitu faktor di luar dari manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM seperti 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat negara. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesejahteraan sosial dan ekonomi yang tinggi. 2. Pelanggaran HAM hak asasi manusia di Indonesia, contohnya 1. Kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya sebagai berikut. Pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM mempunyai wewenang, yaitu A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Kedua, pembentukan instrumen HAM. 1. Pada independen. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam bentuk batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM. 2. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 27 MPR 1998. 3. Ditetapkannya Piagam HAM di Indonesia pada tahun 1998. 4. Diundangkannya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang ditetapkan
menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 5. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan 3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Peradilan Anak. 6. Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan masyarakat. Pengadilan hak asasi manusia menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia di masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, baik sekolah ataupun pengurus tinggi maupun non-formal atau kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. B. Membangun keharmonisan hak dan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.